Yang pertama ada definisi transformasi geometri. Transformasi geometri adalah fungsi bijektif dari V ke V. Berarti dia merupakan fungsi bijektif yang harus memenuhi fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Kemudian dari V ke V berarti himpunan titik-titik dari bidang Euclid ke himpunan yang sama, yaitu ke bidang Euclid juga. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai contoh dari transformasi geometri. Di sini misalkan T adalah pemetaan yang membawa titik P ke P aksen. Aturan pemetaannya adalah dengan membawa 3 satuan ke arah sumbu Y positif dari P. Kemudian selidiki apakah T merupakan transformasi. Nah, berarti di sini P aksen harus aturannya adalah membawa 3 satuan ke arah sumbu Y positif. Secara umum, jika P, X, Y sembarang titik dan P aksen merupakan transformasi dari P, maka P aksen adalah X, Y ditambah 3. Lalu sekarang kita akan melakukan pembuktian fungsi surjektif. Nah, untuk pembuktian ini, maka kita harus membuktikan bahwa range dari T merupakan keseluruhan dibuktikan dengan semua titik-titik yang ada pada T merupakan hasil peta dari bidang T itu sendiri. Nah, untuk itu, sekarang kita ambil sebarang titik. Misalkan titik B dengan koordinat C, D. Ini sebarang titik. Dan K dengan koordinat C, D dikurangi 3. Nah, kenapa D dikurangi 3? Karena di sini kita akan membuktikan bahwa D merupakan hasil peta dari titik lain. Jika kita ambil di sini D dikurangi 3, maka ini juga merupakan bagian dari himpunan bidang T itu sendiri. Sekarang kita ke pembuktian. Berarti di sini transformasi dari K adalah C, D dikurangi 3 ditambah 3. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa transformasi dari K adalah C, D. Nah, maka transformasi dari K sama dengan B. Karena transformasi dari K sama dengan B, maka terbukti bahwa ini merupakan fungsi surjektif. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa fungsi ini injektif. Sebelum membahas mengenai pembuktian fungsi injektif, kita bahas mengenai sistem koordinat terlebih dahulu. Dalam sistem koordinat, jika ada suatu titik P dengan koordinat 2,3, maka artinya 2,3 adalah pasangan terurut unik yang berkorespondensi dengan P yang diberikan. Bisa kita tuliskan sebagai P 2,3. Nah, sebagai hasil dari korespondensi satu-satu ini, maka kita bisa ambil sebarang titik, misalkan titik A dengan koordinat B, C, dan titik D dengan koordinat E, F. Nah, kedua titik ini akan bernilai sama jika dan hanya jika B sama dengan E dan C sama dengan F. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuktian fungsi injektif. Misalkan terdapat titik-titik S dengan koordinat Q, R dan W dengan koordinat U, V adalah titik-titik sehingga TS sama dengan TW. Nah, dari sini kita substitusikan koordinatnya, maka TS menghasilkan Q, R ditambah 3 dan TW adalah U, V ditambah 3. Nah, dari sini kita peroleh bahwa Q akan sama dengan U dan R ditambah 3 akan sama dengan V ditambah 3. Dengan demikian, R sama dengan V. Nah, dari sini Q sama dengan U dan R sama dengan V.
TS sama dengan TW sehingga S sama dengan W, maka T merupakan fungsi injektif. Kita telah membuktikan bahwa T merupakan fungsi injektif dan T merupakan fungsi surjektif, artinya T merupakan fungsi bijektif sehingga terbukti bahwa T merupakan suatu transformasi. Definisi dari isometri, transformasi T merupakan suatu isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik P dan Q memenuhi P aksen Q aksen sama dengan PQ, dengan P aksen sama dengan transformasi dari P dan Q aksen sama dengan transformasi dari Q. Contoh isometri. T adalah sebuah transformasi yang didefinisikan oleh TS sama dengan X, Y ditambah 3 untuk semua titik S, X, Y elemen V. Selidiki apakah T merupakan suatu isometri. Untuk membuktikan contoh tersebut, maka kita ambil dua sebarang titik, misalkan titik G dengan koordinat 2,1 dan titik H dengan koordinat 3,4. Nah, dari sini kita dapat menemukan bahwa G aksen adalah 2,1 ditambah 3 karena tadi aturannya Y ditambah 3, berarti 1 ditambah 3 adalah 4. Kemudian H aksen adalah 3,7. Kemudian kita buktikan bahwa G aksen H aksen sama dengan GH. Maka akar dari X G aksen dikurangi X H aksen kuadrat ditambah Y G aksen kurangi Y H aksen kuadrat sama dengan akar XG dikurangi XH kuadrat ditambah YG dikurangi YH kuadrat. Nah, di sini kita tinggal substitusikan angkanya. XG aksen berarti 2 dikurangi 3 kuadrat ditambah YG aksen berarti 4 dikurangi 7 kuadrat sama dengan akar XG dikurangi XH 2 dikurangi 3 kuadrat ditambah Y-nya 1 dikurangi 4 kuadrat. Nah, cukup, kita lanjutkan di atas. Maka di sini didapatkan 2 dikurangi 3 adalah negatif 1 dikuadratkan berarti tetap 1. Kemudian 4 dikurangi 7 adalah negatif 3 dikuadratkan berarti 9. Kemudian yang ini 2 dikurangi 3 adalah negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1. Kemudian 1 dikurangi 4 adalah negatif 3 dikuadratkan adalah 9. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya sama-sama akar 10, berarti G aksen H aksen sama dengan GH. Dengan begitu terbukti bahwa T merupakan suatu isometri.